warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmiati dengan NIM 240140887, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah teman-teman, jika di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai model pembelajaran yang saya gunakan dalam materi menulis teks pidato, nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran, instrumen, serta rubrik penilaian yang saya terapkan. Nah, sebelum kita melihat bagaimana media pembelajaran itu bekerja, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai struktur penting dari sebuah teks pidato yang harus dipahami oleh setiap peserta didik. Secara umum, teks pidato terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada pembukaan, yang memuat salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Yang kedua ada isi pidato yang merupakan inti atau esensi gagasan yang ingin disampaikan pembicara sesuai dengan tema. Yang ketiga ada penutup yang berisi kesimpulan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, setelah peserta didik memahami bagian-bagian struktur tersebut, mereka akan ditantang untuk mempraktikkannya menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif, yaitu puzzle struktur pidato, di mana cara kerjanya sangat menyenangkan bagi peserta didik, di mana di depan kelas sudah disediakan sebuah kotak misteri yang berisi berbagai macam tema atau judul pidato, di mana cara kerjanya itu setiap kelompok atau setiap perwakilan dari peserta didik akan maju satu persatu untuk mengambil satu tema secara acak dari dalam kotak ini. Nah, setelah mendapatkan tema, mereka akan diberikan potongan-potongan kertas atau puzzle yang berisi bagian-bagian teks pidato yang masih acak. Tugas peserta didik di sini adalah menyusun, mengurutkan, dan menempelkan potongan puzzle tersebut hingga membentuk teks pidato yang utuh sesuai dengan struktur yang tepat. Untuk mendukung jalannya media pembelajaran ini, saya telah menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang saling berkaitan, di mana LKPD pertama ini adalah tebak bagian pidato. Ini digunakan sebagai latihan individu awal, di mana peserta didik mencocokkan potongan kalimat secara acak dengan nama bagian strukturnya yang tepat. Yang LKPD yang kedua ada pidato perpisahan kelas 6. Ini merupakan lembar kerja kelompok untuk aktivitas puzzle, di mana peserta didik menempelkan potongan teks yang acak pada kolom bagian sebelah kanan saya, lalu menuliskan ide pokok dari setiap bagian tersebut pada kolom warna-warni di sebelah kiri saya. Yang ketiga, LKPD yang ketiga yaitu adalah lembar mandiri utama, di mana membuat dan menulis teks pidato. Nah, setelah peserta didik mahir menyusun puzzle di lembar inilah, peserta didik ditantang untuk menuliskan teks pidato mereka sendiri secara utuh berdasarkan topik yang telah mereka pilih, mulai dari salam pembuka hingga salam penutup. Lalu, bagaimana kita mengukur ketercapaian belajar peserta didik? Dari proses ini, peserta didik disinilah pentingnya instrumen dan rubrik penilaian, di mana penilaian saya lakukan mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian sikap atau afektif, dilakukan melalui lembar observasi saat kerja kelompok untuk menilai aspek gotong royong dan tanggung jawab setiap peserta didik ketika menyusun puzzle. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan yang digunakan pada LKPD awal dan aktivitas puzzle kelompok untuk menilai ketepatan urutan struktur serta ketajaman analisis ide pokok mereka. Yang ketiga ada rubrik penilaian, di mana keterampilan menulis ini digunakan untuk menilai hasil akhir teks pidato mandiri peserta didik pada LKPD utama. Nah, teman-teman, rubrik analitik yang saya gunakan memakai skala skor 1-4 dengan beberapa kriteria, yaitu yang pertama kelengkapan dan kesesuaian struktur, di mana memastikan seluruh komponen dari pembukaan hingga penutup itu terisi dengan benar. Yang kedua ada pengembangan isi dan topik, di mana menilai keselarasan isi pidato dengan topik yang telah dipilih. Yang ketiga ada penggunaan bahasa, menilai ketepatan peserta didik dalam menerapkan bahasa baku dan tidak baku sesuai dengan konteks dan kaidah kebahasaan Indonesia yang benar. Seluruh skor perolehan nantinya akan dihitung menggunakan rumus standar nilai akhir yang berbasis 100 agar hasil penilaian berjalan secara objektif, transparan, dan akurat.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen penilaian. Nah, penilaian yang pertama itu penilaian sikap. Adapun aspek yang dinilai yaitu yang pertama ada disiplin, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga ada tanggung jawab, dan yang keempat ada percaya diri. Penilaian kedua yaitu penilaian pengetahuan, di mana yang berbentuk LKPD. Adapun indikator penilaiannya yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menentukan penyebab, dan yang ketiga menentukan solusi. Adapun skornya itu jawaban benar sama dengan 2, kurang tepat sama dengan 1, dan tidak menjawab sama dengan 0. Selanjutnya penilaian keterampilan. Aspek yang dinilai yang pertama itu kesesuaian isi dengan masalah. Skor 4 itu sangat sesuai, skor 3 sesuai, skor 2 kurang sesuai, dan skor 1 tidak sesuai. Aspek yang dinilai yang kedua yaitu struktur pidato. Nah, skor 4 lengkap yang berisi pembukaan, isi, dan penutup. Skor 3 hampir lengkap, skor 2 kurang lengkap, skor 1 tidak lengkap. Nah, aspek yang dinilai yang ketiga yaitu penggunaan bahasa, di mana skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Nah, aspek yang dinilai yang keempat itu ketepatan ejaan dan tanda baca. Skor 4 hampir tidak ada kesalahan, skor 3 sedikit kesalahan, skor 2 banyak kesalahan, dan skor 1 sangat banyak kesalahan. Aspek yang dinilai yang kelima yaitu kreativitas penyampaian gagasan. Skor 3 sangat kreatif, skor 3 kreatif, skor 2 kurang kreatif, dan skor 1 tidak kreatif, di mana skor maksimalnya itu ada 20 untuk mencapai hasil akhir, yaitu untuk mencapai nilai akhir dari peserta didik, yaitu skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali dengan 100. Dengan perpaduan model yang tepat, media puzzle yang menarik, serta instrumen penilaian yang terukur, diharapkan pembelajaran menulis teks pidato ini menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi setiap peserta didik. Itulah penjelasan mengenai media, instrumen, dan rubrik penilaian yang saya gunakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.